Ini luar biasa. Saya dengar musiknya aja meskipun hamba Tuhan, kita hari-hari ini semakin gila-gilaan buat Tuhan. Amin. Di luar sana saya percaya sudah begitu banyak orang diselamatkan dan melalui kehidupan kita, di luar sana kita akan memenangkan banyak jiwa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Memang kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan seseorang itu tidak akan mungkin bertobat. Ya. Saya menyambung kesaksian dari grup musik ini luar biasa. Dari agama seberang, saya kebetulan juga pernah di agama seberang 3 tahun, meskipun cuma 3 tahun. Ya, karena saya kecilnya sekolah di madrasah sampai SMA belajar bahasa Arab, saudara mungkin pernah dengar kesaksian saya. Ya itu kalau bukan Tuhan tangkap nggak mungkin, saudara. Jadi orang Kristen aja nggak kepikiran, apalagi jadi pendeta, saudara. Amin. Hidup kita ini anugerah, saudara. Ya, saya selalu bersaksi kalau saya hari ini nggak bertobat, hari ini saya jadi dukun, saudara. Ya, tapi puji Tuhan ngai jadi pendeta. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Langsung buka Alkitab kita. Ini yang mau saya sampaikan. Roma pasal 16. Saya akan sampaikan apa yang tadi pagi saya sampaikan. Supaya berkat Allah itu mengalir buat ibadah 1 dan ibadah 2. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bergantian. Bagaimana melalui kuasa kematian kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita percaya otoritas kuasa orang benar itu diberikan buat setiap kehidupan kami. Dan Tuhan akan pakai seluruh aspek kehidupan kami untuk mulai menginjil dengan tanda heran dan mujizat. Yang mau dipakai katakan amin. Roma pasal 16, kita akan belajar ayat 17 sampai ayat 20. Saya akan baca ayat 17. Bapak Ibu boleh mengikuti ayat 18 dan ayat 20 kita akhiri bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sama-sama ayat 18, 3, 2, 1. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sama-sama ayat 20, 3, 2, 1. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar menjadi orang Kristen, Bapak Ibu dengan saya pasti akan punya musuh. Setuju katakan amin. Siapa musuh kita? Siapa? Kayaknya ada yang teriak mertua ya. Semua teriak iblis ya. Sadar atau tidak sadar menjadi orang Kristen, pasti kita punya musuh. Musuh kita adalah iblis. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Setuju katakan amin. Karena Allah kita baik, di saat saudara kehilangan damai sejahtera, dia berikan roh sukacita. Karena Allah kita baik, di saat kita sakit, oleh bilur darah Yesus dia kasih kesembuhan. Karena Allah kita baik, di saat kita kekurangan dalam ekonomi, dia sanggup memberkati kehidupan kita. Karena Allah kita baik, dia selalu ingin mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan, kita punya musuh. Dan musuh itu selalu ingin menghambat antara apa yang Allah sediakan dengan apa yang Allah akan berikan di dalam kehidupan kita. Ambil contoh. Waktu Bapak Ibu dengan saya sakit, kita tahu Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Tapi di saat yang bersamaan dia taruh kebimbangan dalam kehidupan kita. Dan setan mulai ngomong begini, penyakit begini gak mungkin disembuhkan. Dan di saat yang bersamaan dia hambat mujizat terjadi dalam hidup kita. Ya, bahkan di gereja sekalipun, di saat saudara mungkin menyembah Tuhan, pikiran saudara dengan saya bisa dibikin kacau. Ya, dia mulai merasuk pikiran Bapak Ibu, mulai memikirkan hal-hal yang ya belum saatnya untuk dipikirkan. Apalagi ini jam-jam ibadah ini selesai jam 12 atau setengah 1, itu biasanya kalau udah jam 12, jam waktunya Indonesia bagian isi perut. Ya, lagi angkat tangan haleluya menyembah Tuhan, wah tiba-tiba kue tiaw rebus lewat. Ayam goreng lewat, habis ibadah ini gue mau makan di mana? Padahal firman Allah belum disampaikan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saudara, di gereja sekalipun seringkali pikiran kita bisa dibikin kacau. Di gereja sekalipun tiba-tiba jemaat hadir tujuannya mau menyembah Tuhan, bisa tiba-tiba kita tidak suka dengan tetangga kiri kanan kita, saudara. Ya, tapi saya berdoa di gereja ini tidak ada. Setuju katakan amin. Ya, seringkali kalau saya pernah hadir dalam satu ibadah gereja, khususnya di daerah kota, ya saya bersyukur di sini wanita pakaiannya sopan-sopan Bapak Ibu. Memang gereja harus seperti itu. Ini rumah kudusnya Tuhan.
Kadang-kadang saya pernah melayani gereja, waduh itu jemaatnya pakaiannya nggak karu-karuan. Ibu-ibu pakai roknya panjang, ya kelihatannya sopan, tapi belahannya dari pinggul sampai bawah. Ya, ke gereja udah nggak karu-karuan, dandanannya nggak karu-karuan. Kadang-kadang kancing baju maaf dibuka dua. Saya liatin diaken yang salaman, sambil salaman matanya itu udah nggak karu-karuan. Shalom bu, ngeliatin sampai begini saudara. Wah ini cilaka 12 saudara. Ya, orang mulai komplain, itu ibu kurang ajar banget sih ke gereja. Kok pakai baju seperti itu, pakai rok mini, pakai you can see, mana angkat tangan, haleluya, belum cukuran lagi. Ya, tapi sepanjang ibadah tuh 37 kali ngeliatin ibu itu. Ya, tapi sekali lagi di sini tidak ada. Yang ada di kutub utara, saudara. Sini semua jemaat Kebun Siri itu baik-baik, saudara. Di gereja sekalipun kita bisa tiba-tiba nggak suka dengan orang di depan kita. Dulu saya ada satu jemaat, saudara, pindah ke gereja kami. Dia bersaksi begini, Pak Gembala, saya tuh bingung kalau saya hadir di gereja saya yang lama. Ini gereja karismatik, dia berkata. Tapi setiap pujian penyembahan hadirat Allah begitu kuat, saya bisa tiba-tiba nggak suka dengan ibu di depan saya. Dan anehnya setiap ibadah ibu ini selalu duduk di depan saya. Nggak tahu Tuhan izinkan ini terjadi. Loh kenapa Pak? Saya berkata, iya Pak, itu kalau ke gereja Pak minta maaf, gelangnya di kiri 12, kanan 12, cincin 5. Mana kepiur. Dia berkata, itu imam musik belum suruh angkat tangan, dia udah angkat tangan duluan. Haleluya. Haleluya. Kincring. Kayaknya pamer gitu saudara. Ya. Dan akhirnya bapak ini kesel saudara. Karena setiap pujian penyembahan ibu ini paling berisik. Karena gelangnya 12 kiri, 12 kanan. Setiap pujian penyembahan kecrek. Mana suara simbal juga kalah saudara. Suatu hari hadirat Allah begitu kuat, ibu ini lagi nyembah Tuhan. Ini true story saudara, gak dibuat-buat. Saya dengar sendiri di jemaat. Dia bilang begini Pak, saya ngetes Pak, ini orang benar murni cari Tuhan atau dibuat-buat penyembahannya. Akhirnya ibu ini lagi nyembah Tuhan. Kincring. Bapak ini iseng tepok pundaknya. Pak, bu, gelangnya jatuh satu. Oh mana gelangku jatuh satu. Dia cari gelangnya sudah. Celaka sudah. Saudara. Nah hari ini kita akan belajar satu topik. Ya melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana saudara dengan saya bisa mengalahkan semua tipu muslihat iblis dalam hidup ini. Setuju katakan amin. Ya. Di ayat 20 kembali saya bacakan firman Allah berkata. Ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, kalau setan ada di bawah telapak kaki kita, berarti kita punya otoritas untuk menginjaknya. Katakan amin. Dia tidak punya kendali sekalipun menguasai pikiranmu, menguasai kehidupanmu, menguasai bisnismu, menguasai rumah tanggamu. Karena dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dan kita sanggup menginjak-injak dia. Amin. Ya. Nah bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Itu bisa mengalahkan dia saudara. Yang pertama. Buka Alkitab saudara. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-7.